Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Perkenalkan, nama saya Azaziza Novole Rizky Maulita. Lalu ada teman saya Nazwa Akila, Niken Ayu Zahra, Erina Azabel, dan Ajeng Damayanti. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita. Pancasila sebagai sistem filsafat pada dasarnya merupakan sebuah sistem pengetahuan yang memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila-sila di dalam Pancasila dijadikan sebagai tolakan dalam mengamalkan nilai-nilainya, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perealisasian yang dilakukan harus diawali dengan pemahaman terlebih dahulu pastinya tentang bagaimana karakteristik sistem filsafat yang dimaksud, objek yang dituju, serta upaya pendekatan dasar yang dicerminkan sebagai bentuk pengokohan bahwa Pancasila memang benar-benar suatu sistem filsafat. Pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat diharapkan memberikan gambaran bagi masyarakat untuk lebih berpikir kritis, sistematis, dan mendasar terhadap sistem filsafat yang terkait dengan Pancasila. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, masalah yang dibahas. Yang pertama, penjelasan Pancasila. Yang kedua, dasar ontologis. Yang ketiga, dasar epistemologis. Yang keempat, dasar aksiologis. Dan 5 sila. Yang kelima, tujuan Pancasila. Yang keenam, penerapan Pancasila. Yang ketujuh, kesimpulan. Pembahasan pertama, penjelasan Pancasila. Pancasila adalah sistem filsafat yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, dan komunisme. Pancasila terdiri dari 5 yang membentuk suatu sistem filsafat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki peran penting dalam pembentukan karakter kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pancasila juga dianggap sebagai isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun telah terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pembahasan 2, dasar ontologis. Ontologis adalah bidang membicarakan hakikat yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu, termasuk di dalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Secara ontologis, Pancasila mengandung asas dan budaya dan nilai bahwa Tuhan yang Maha Esa merupakan Maha Sumber, sebab pertama dari segala sesuatu yang ada. Hal ini dijelaskan dalam Pancasila, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Eksistensi manusia sebagai makhluk yang monopluralis dan sekaligus monodualis, baik sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai makhluk pribadi yang tersusun dari unsur jasmani dan rohani, dengan sifat individu dan sosialnya, merupakan makhluk yang merdeka dan berdaulat. Kewajibannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Eksistensi dan tata budaya merupakan perwujudan dari martabat dan kepribadian manusia dengan makhluk yang tunggal. Selanjutnya yaitu pembahasan ketiga mengenai dasar epistemologis. Epistemologis merupakan cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Berikut konsep ilmu Pancasila sebagai suatu filsafat. 1. Sebagai
sebagai maha sumber ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia dengan berbagai potensi yang unik dan tinggi. Kedua, secara teoritis teknis, sumber pengetahuan dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber primer, sumber orisinil yang diperoleh melalui pemahaman dan penghayatan terhadap alam lingkungan dengan segala dinamika dan perubahannya. Kedua, yaitu sumber sekunder, bidang ilmu pengetahuan yang sudah ada atau berkembang. Ketiga, sumber tersier, yaitu seorang cendekiawan, ilmuwan, ahli, narasumber yang memiliki pengetahuan dan telah diakui otoritas dalam bidangnya. Yang ketiga, wujud dan tingkat pengetahuan dibedakan secara hierarkis. Pertama, yaitu pengetahuan ideal yang diperoleh melalui pengalaman. Kedua, pengetahuan ilmiah, pengetahuan yang tersusun secara sistematis, metodis, objektif, dan universal. Ketiga, pengetahuan filosofis, hasil pemikiran secara mendalam, mendasar, dan menyeluruh. Keempat, pengetahuan religius, ilmu yang didasarkan atas wahyu yang diterima dengan keyakinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan 4, dasar aksiologis. Pancasila memiliki dasar aksiologis yang mengandung nilai-nilai moral yang tinggi, seperti kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam setiap sila Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai religius atau nilai ketuhanan. 2. Yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai kemanusiaan. 3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, nilai persatuan. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai kerakyatan. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung nilai-nilai moral yang tinggi dan harus dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan 5, yaitu tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat juga berfungsi sebagai perangkat ilmu pengetahuan yang berbeda, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan negara. Pancasila sebagai sistem filsafat juga berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila sebagai sistem filsafat juga berfungsi sebagai basis kritisi dan pemikiran mahasiswa. Tujuan lain dari Pancasila sebagai sistem filsafat adalah untuk menjaga toleransi dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pembahasan 6. Penerapan Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan dalam sila pertama Pancasila yaitu membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan dari sila kedua ini adalah dengan cara menanam dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat membangun rasa nasionalisme. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam penerapan sila keempat ini dapat dilakukan dengan cara memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikit pun. Selalu bersikap jujur saat adanya pemilu dan tidak saling menghina antar warga negara. Yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Penerapan sila kelima Pancasila yaitu menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai hasil pemikiran yang mengandung kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius, dijadikan filsafat negara dan pandangan hidup atau falsafah bangsa. Sebagai suatu filsafat, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sila-sila Pancasila memiliki hubungan yang saling meliputi dan menjiwai. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.